Dari kecil oleh bapak saya dikasih dua pilihan. Dan kalau kamu pingin tenang, jadilah pegawai. Tapi kalau kamu pingin kaya, jadi pengusaha. Itu yang saya ingat. Pak, saya pingin kaya sebenarnya. Kalau kamu hanya usaha cari makan, orang gila pun masih makan. Nggak perlu usaha, masih bisa hidup. Tapi kalau kamu usaha, ingin menunaikan rukun Islam yang ketiga, baru itu namanya bagus zakatnya itu. Karena berbagi kan, orang yang berbagi kan orang yang punya, orang yang mau berbagi kan orang yang baik gitu. Mudah-mudahan kami di Polsek ini dan semua menjadi orang-orang yang baik gitu. Untuk zakatnya kita 2,5%, untuk infak sedekahnya kita ada 5%. Jadi total ada 7,5% dari laba bersih ya perusahaan, dari profit dikeluarkan tiap bulan. Lumayan kalau untuk total zakat infak sedekah sampailah 100 juta lah per tahun. Perkenalkan, nama saya Denny Muhammad Arif. Usia saya saat ini 42 tahun ya. Saya pemilik di perusahaan Posnek ini yang bergerak di bidang makanan ringan dan cemilan. Jadi kita fokus di bidang penjualan, di trading, menjual ratusan macam makanan ringan langsung kepada konsumen, ke masyarakat. Jadi kita ngejual grosir juga, ngejual eceran juga. Jadi konsumen tidak terlalu berat untuk berbelanja di sini. Dari mulai harga 2.000 sampai ratusan ribu ada. Kalau saya di tradingnya aja, penjualannya aja. Kalau untuk manufacturingnya atau produksinya ya, itu pabrik-pabrik, klien-klien kita. Jadi kita hanya menjual saja, fokus ke menjual. Kita fokus offline dulu untuk penjualannya, tapi sekarang sudah mulai menggunakan media sosial untuk promosinya, dan ada juga kita menggunakan website sama WA bisnis. Udah mulai jalan, di bulan-bulan kemarin udah mulai jalan. Jadi saya ingin menjangkau bagaimana kebutuhan warga sekitar toko ini untuk kebutuhan makan dan minumannya bisa terpenuhi oleh Posnek ini. Sekarang udah 7 cabang toko. Ada di Garut, ada juga di Tasik. Di Garut ada 6 cabang, di Tasik 1. Dan ya kita terus berupaya, terus ekspansi, buka cabang. Mudah-mudahan setiap kecamatan satu outlet kita. Targetnya kita sebanyak-banyaknya ya. Dan rencananya 5 tahun ke depan kita sudah masuk di seluruh wilayah Jawa Barat. Saya anak paling gede ya, dari keluarga biasa dari kampung. Saya masih daerah Garut, rumah saya di Bumbulang asalnya. Besar di Garut. Sekolah dan sampai kuliah, walaupun tidak tamat kuliah saya. Karena waktu itu ayah saya meninggal lagi kelas 5 SD. Masih kecil, saya udah ditinggalin sama bapak. Akhirnya kuliah tidak terbayar, kayaknya milih cari pekerjaan dulu. Akhirnya setelah saya fokus, kemarin perusahaan ini kita bangun, fokusnya itu pas COVID 2019 kalau salah ya. Kita fokus di situ, saya resign kerja, kita fokus mendirikan perusahaan ini. Alhamdulillah sampai saat ini sudah mempekerjakan sebanyak 29 karyawan. Perjalanannya memang saya itu sebenarnya dari kecil oleh bapak saya dikasih dua pilihan waktu masih ada itu. Dan kalau kamu pingin tenang, jadilah pegawai. Tapi kalau kamu pingin kaya, jadi pengusaha. Itu yang saya ingat. Pak, saya pingin kaya sebenarnya. Jadi pengusaha gitu kan. Cuma kan tidak langsung jadi pengusaha, enggak. Waktu itu kerja itu batu loncatan saja, nyari bagaimana saya bisa ke taraf yang lebih baik ini. Tujuan usahanya ini. Begitu saya dapat pekerjaan, kita cari peluang-peluang, ya daripada mungkin usaha belum bisa, ya kerja dulu lah, gitu, sambil cari peluang-peluang. Setelah dapat peluangnya, ya kita keluar. Karena saya nih harus bisa mandiri, gitu. Gitu awalnya, berpikirnya saya harus bisa mandiri, karena kebutuhan semakin kesini, kebutuhan semakin terjadi, inflasi terus kan. Kalau saya kerja, naik gaji itu susah, gitu. Akhirnya saya milih, dari awal saya dididik, saya niatnya cita-cita jadi pengusaha. Dan alhamdulillah, hari ini kesampaian walaupun masih usaha kecil-kecilan, gitu. Saya tidak langsung resign, saya dulu bekerja. Saya di jurnalis dulu, 9 tahun di salah satu televisi swasta lah gitu. Begitu mendirikan ini, saya masih kerja sekitar 2 tahun. Saya kerja analisa, saya menggaji karyawan. Waktu itu sampai penghasilan dari toko nggak cukup. Kadang kita setiap bulan ngambil dari gaji kita untuk menambahkan gaji si karyawan. Kadang baru 1 karyawan, dulu nggak cukup. Ya kita, ya bagaimana kan karyawan kerja harus dibayar. Ya kita ngambil dari gaji kita. Kan buat bayar mereka, itu kurang lebih setahun lebih lah. Sambil jalan, sambil analisa. Nah begitu dapat saya hasil penelitian, dapat dari peluang-peluang yang kita sudah pelajari ya. Kayak sudah ketemu, kalau bahasa kita sih core-nya ya. Core bisnisnya udah ketemu, konsepnya udah ketemu, kita go. Kita ambilnya, kalau keluar itu bukan antara hidup dan mati, bukan. Karena ini udah pilihan, udah kelihatan lebih dari itu gitu. Lebih dari gaji saya di televisi itu. Jadi nggak langsung cut gitu. Khawatirnya gini, udah keluar ini nggak jalan. Gitu Pak, jadi step by step lah. Saya bergambar kepada minimarket hari ini Pak. Saya belajar dari situ. Dulu sebelum ada minimarket, tetangga kita jual rokok, minuman, sama mereknya itu aja. Tapi hari ini setelah ada minimarket, kok kita belanjanya ke minimarket? Warung-warung yang tetangga kita sebelah ditinggal gitu. Padahal harganya lebih mahal. Nah saya konsep itu, jadi modern itu artinya lebih nyaman lagi konsumennya.
Minimarket kan terang ya, ada lahan parkirnya, pelayanannya bagus. Nah itu, jadi saya berusaha, Pos Snack ini yang dianggap jajanan kampung, jadul, kita modernisasi dengan itu. Kita modernisasi sehingga orang belanja cemilan ini enak lah, nyaman, sama kayak di minimarket. Itu dilayani dengan baik, diberikan senyuman oleh si karyawannya gitu. Sebenarnya yang dijual di minimarket kan sama. Keripik kentang, kita ada keripik kentang. Keripik singkong ada keripik singkong. Cuma kalau kita sudah dikemas kecil-kecil, kita masih curah, harga lebih murah. Nah itu, makanya kita yang tadinya kampungan aja jual yang gitu mah. Tapi kita modernisasi tergantung konsepnya. Nah konsepnya kita modernisasi sedikit-sedikit. Akhirnya tidak hanya kualitas produk, kita juga kualitas kenyamanan dan pelayanan. Posisinya sama antara pelayanan, kenyamanan, dan kualitas produk itu sama. Kita beri pelayanan terbaik buat mereka, buat si konsumen ini. Beri kenyamanan mereka di toko kita. Sehingga mereka mau balik lagi ke sini. Nah itu, tidak hanya berproduk saja. Karena kalau produk sama di toko yang juga banyak yang gini. Tapi kita kasih benefit yang lain gitu. Orang nyaman kan senang tuh. Orang terang. Kelihatan jelas senang. Beda sama buram. Oh buram amat sih. Tokonya nggak menarik gitu kan. Orang kan pandang lihat luar dulu. Gitu. Kita kasih terang gitu. Kasih kenyamanan itu. Kita dikelompokkan barang-barangnya, di grouping. Itu bagian dari pelayanan ini. Jadi pelayan tidak langsung, si konsumen mudah melihat barang, oh saya perlu barang ini gitu. Tidak terlalu banyak mencari, pusing gitu. Itu bagian dari pelayanan tidak langsung gitu. Cabang kita ada yang gagal juga kan, nggak semua cabang terus buka. Ada cabang kita yang udah tutup. Ada di Malangbong 1 gitu kan, ada. Karena dulu riset saya belum sampai waktu itu metodenya. Cabang kedua justru di Malangbong, masih di Garut ya, perbatasan Tasik. Tutup cabang kedua. Karena dulu mikirnya begini, uang kita belum banyak. Kalau sewa mahal, kita nggak ada duit. Tapi bagaimana ada uang sedikit kita bisa buka cabang. Akhirnya gagal. Gagalnya apa? Speknya ini yang tidak masuk, kayak spek lebar tokonya. Kayak gitu. Akhirnya saya rugi. Tempat mempengaruhi. Yang ruginya itu. Tokonya apa adanya dulu. Yang penting jualan, simpan barang, dagangan. Ada yang beli diladangin, nah, yang ngelamun gitu. Akhirnya rugi. Mungkin dari kondisi bangunan juga. Waktu itu kita ngajarnya murah. Bukan strategisnya, murahnya aja gitu. Oh murah ini sewa lah gitu. Sekarang kita nyarinya bagaimana kita harus cuan, angkat gitu. Harus profitnya jelas gitu kan. Spek tokonya bagaimana, kita ada standarnya sekarang. Konsepnya ditemukan lah. Sangat menentukan. Itulah salah satu modal yang harus kita persiapkan, dari modal uang, modal keinginan, juga tempat. Nah, tempat ini terbagi dua juga. Ada tempat yang berada di keramaian. Tempatnya udah ramai pasti bagus. Tapi bagaimana juga tempat, karena susah nih keramaian udah pada penuh. Kita bagaimana menciptakan keramaian. Jadi dengan hadirnya toko kita menjadi ramai tempat itu. Nah itu kita lagi fokus di situ. Beberapa tempat sudah terbukti gitu masalahnya. Sudah ada yang teruji, tadinya sepi sekarang jadi ramai. Alhamdulillah ada Pos Snack hadir di situ. Ya jadi beberapa ekspansi di beberapa kecamatan di Kabupaten Garut kita sudah masuk. Karena akhirnya berpikir bagaimana harus berjalan tanpa saya. Akhirnya menggunakan sistem. Menjadi autopilot perusahaan. Ingin lebih besar itu menggunakan sistem itu. Kalau tidak pakai sistem ya kita nggak maju-maju. Nggak bisa modern. Kalau modern itu kan lebih luas jangkauannya. Tapi lebih efisien secara analisa. Tinggal klik-klik jadi laporannya. Kan modern. Gitu kan. Sebelum sekarang ya. Dulu saya sempat error ya. Saya sampai pusing mikirannya. Antara stock of name, jumlah di data di sistem kita tidak sesuai dengan data jumlah real barang. Itu selisih sampai 300 juta itu. Sampai saya, kok masa hilang saya sebesar itu? Itu kan, uang itu kemana? 300 juta itu kemana barangnya? Harus kelihatan gitu kan. Kalau dibeliin harus berapa truk itu? Kan harus kelihatan ya. Curiga ke karyawan ada. Tapi ini nggak mungkin kalau sebesar itu. Pasti ini ada kesalahan di sistem. Ya udah cross check semua, tapi kan sulit. Nggak kayak sekarang, agak sulit. Historinya kemana ini barang kita? Sulit. Nggak ada solusi lah akhirnya. Daripada saya stres, saya cari-cari sistem yang baru. Yang sekarang kita sudah pakai ERP ya. Waktu itu saya 3 pilihan, Pak. Ada Odoo, yang lain dan yang lain ya. Tapi yang paling terjangkau dan paling worth it gitu menurut saya, dan cocok di perusahaan saya itu Odoo. Odoo ini paling cocok dan harganya terjangkau. Makanya jatuh pilihan ke Odoo setelah dikasih demo oleh pihak Odoo itu. Saya ambil langsung waktu itu Odoo-nya, beberapa hari eksekusi, dibangunlah pelatihan ke pihak Odoo. Pak, ini sistem kita, ada yang akunnya mau mepet, mau habis. Bisa nggak kita deadline-nya kurang dari sebulan, tanggal sekian? Oh Pak, kita usahakan. Sebenarnya untuk pelatihan itu 1 bulan lebih sebenarnya. Biar matang gitu ya, go live-nya. Tapi saya, kalau ini tidak selesai dalam kurang dari sebulan, Pak, saya harus keluar lagi, bayar lagi sistem itu. Gimana? Bisa nggak dari Pak Odoo? Siap lah, yuk kita jalankan katanya. Kayaknya saya terus di training, semua karyawan di training terus. Kalau nggak salah 2 minggu lebih, kita sudah bisa go live. Go live itu langsung buka
Sistemnya bisa jalan, beroperasi. Waduh, ini kan ERP ini harus di-setting dulu, Pak. Kayak membeli mobil rakitan lah. Kita bisnisnya mau gimana alurnya? Iya, butuhnya apa? Dirakit. Dari A, B, C, D, bentuklah suatu POS. Keuangannya. Banyak fiturnya dari mulai POS, inventory, akuntansi, produksi, karyawan. Ada di situ semua lengkap. Sehingga sampai saat ini, kita terus membuka cabang dengan Udu ini kita, alhamdulillah, akselerasi. Buka cabangnya ekspansinya lebih cepat. Bisa lebih pasti dan akurat dalam pelaporan keuangan. Itu. Jadi kita mengambil kesimpulan juga, yakinlah, oh ini laba kita segini, kapan lagi kita buka cabang? Gitu. Karena akurat. Kalau tidak laporan keuangan, kita bingung. Dasarnya dari mana? Gitu. Ini kita usaha ini rugi apa untung? Gitu kan. Nah, ngerasa untung udah rugi. Barang habis gitu kan. Alhamdulillah kita nggak pinjam dari sana sini, tapi kita bisa buka cabang. Artinya ada barang kita makin banyak, uang ada saldo, berarti itu untung lah. Kita dikembangkan lagi usahanya. Lebih cepat kalau pakai Udu ini. Itu kan digital ya, semua lewat layar. Semua cabang terpantau dari kantor semua. Stok barang di sini ketahuan di kantor. Barang yang habis di sini ketahuan di kantor. Jadi untuk repeat pengiriman barang, kalau bahasa di Udu replacement-nya jelas. Jadi dikirim di kantor. Jadi orang toko satu-satu kan bingung nih. Kalau di kantor kan kelihatan tuh data-datanya. Oh ini yang kosong kirim, yang kosong kirim, itu. Lebih digital kan lebih simpel. Terus juga kita bikin promo-promo itu kan dari kantor. Bagian promosi. Di toko kan udah otomatis langsung muncul di sini. Oh ini lagi promo nih produk ini. Lagi ada diskon 20% atau tebus murah. Oh ini itu udah otomatis semua. Dan itu juga sudah bisa dikustomisasi. Misalnya yang barang ini yang kurang laku kita promosikan di cabang ini. Enggak di cabang yang lain, karena di sana jalan, di sini kurang jalan, kita promosikan di sini. Itu bisa di-custom gitu Odoo itu. Jadi sangat membantu sekali lah ERP Odoo ini. Alhamdulillah setelah sistemnya kita upgrade, omset kita alhamdulillah upgrade juga naik alhamdulillah. Dari dulu karyawan cuma 1 orang, sekarang alhamdulillah 29 orang. Dulu cabang cuma 1, sekarang sudah 7. Sama tambah gudang lagi. Untuk omset lumayan sih di bawah 1 M lah setiap bulannya. Cukup untuk gaji karyawan, perusahaan ada laba juga gitu. Alhamdulillah. Karena saya terus mengekspansi usahanya. Ya buka cabang itu. Untuk capaian secara pribadi ya, mungkin dulu saya rumah sewa, kontrak lah. Hari ini alhamdulillah sudah kebeli rumah gitu kan. Kita gudang dan kantor sudah beli sendiri. Kendaraan operasional perusahaan kita juga udah kebeli, ada yang cash. Mobil pribadi sudah kebeli, udah cukup lah alhamdulillah. Itu kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi. Kalau menurut saya untuk jadi pengusaha, satu punya komitmen dulu terhadap diri sendiri. Mau nggak disiplinnya? Terus terang saya disiplin, Pak. Jangan sampai menggunakan uang bisnis diberi uang pribadi. Tapi komitmen dulu. Berapapun nilainya, saya harus dijaga itu. Saya bismillah, saya mulai bisnis misalkan gitu. Tapi saya harus jaga komitmennya. Saya kuat ini di pengusaha, walaupun saya tantangannya seperti apa. Kan jatuh bangun itu ngalamin lah nanti. 2, mimpilah dengan besar, mimpi besar. Jadi suatu saat saya menjadi orang sukses, itu mimpi besar. Yang ketiga, ikutin waktu. Karena waktu itu adalah modal juga. Tidak mungkin tanpa waktu, tetap ikutin waktu. Gitu Pak. Saya dulu karyawan gitu Pak. Suatu saat kita akan punya admin. Suatu saat kita punya gudang. Suatu saat kita punya kepala gudang. Jalan beberapa tahun, ya terwujud. Orangnya masih ada, masih kerja. Yang dulu saya cerita. Karena mimpi saya waktu itu, saya ingin besar gitu. Perusahaan itu makin besar. Kalau semakin besar perusahaan, akan semakin banyak orang yang terbantu. Itu dari lowongan kerjanya gitu. Modal itu jangan sampai dimakan, habis kalau dimakan. Dipinjam pun jangan. Itu bahasa kita, bunuh diri lah lamun makan duit modal mah gitu. Karena itu kan pokoknya gitu. Jadi disiplin. Oh itu perusahaan, kita harus berkembang terus. Kita ngambil sewajarnya lah gitu, sesuai porsinya. Nanti bangkrut usahanya. Karena kalau pengusaha itu neracanya harus jelas, cash flow-nya harus jelas, alur kasnya harus jelas. Kalau dipakai untuk konsumtif, ya habis usahanya. Selesai. Kasihan, sayang, udah lama-lama ngebangun, bertahun-tahun, dengan susah payah, akhirnya harus rusak dengan konsumtif pribadi. Gitu. Hancur sayang kalau menurut saya. Kita sebagai muslim ya, diwajibkan di rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat itu artinya disuruh untuk sejahtera Pak. Tidak ada orang yang tidak punya uang, tidak punya rezeki untuk berbagi, kan nggak ada apa yang mau dibagikan. Artinya syariat zakat ini harus kita punya dulu, kalau sudah punya baru dikeluarkan sebagiannya. Yang zakatnya 2,5%, tak sedekahnya. Itu kan syariat, perintah Allah. Jadi rezekinya punya Allah, dunia punya Allah, kita punya Allah, laksanakan itu syariat. Insya Allah diridhoi oleh Allah. Kalau nisabnya kan setahun sekali. Kalau saya keluarkan tiap bulan, karena apa? Kalau di tahun sekali mayar agak gede ya kalau menurut saya.
Itu saya suka kegoda setan. Oh, jangan dikasih. Tapi kalau setiap bulan, setiap closing tutup keuangan, langsung kita bayarkan, langsung kita keluarkan tiap bulan. Untuk zakatnya kita 2,5%, untuk infak sedekahnya kita ada 5%. Jadi total ada 7,5%. Dari laba bersih ya perusahaan, dari profit dikeluarkan tiap bulan. Tidak menunggu lama itu, langsung keluarkan. Karena lumayan kalau untuk total infak sedekah sampailah 100 juta lah per tahun. Kita kejar dulu ridhonya Allah itu. Kalau sudah ridho, dikasih apapun gitu kan. Ridhonya ini yang kita kejar. Jangan berpikir, oh ini mah usaha saya, iya mah hasil capek saya. Ingat, lamun teu diberi udara ku Allah, bisa nggak mau hidup usahanya? Lamun teu diberi hidup, kitanya bisa nggak kita usahanya? Kalau nggak ditumbuhkan, misalkan barang kita jualnya oleh Allah, bisa nggak jualannya apa? Nah, itu tetap harus ingat Allah lah yang punya segalanya. Gitu. Jadi kita kejar ridhonya dulu. Setelah ada ridho, apapun dikasih oleh Allah. Karena oleh pembina saya diarahkan, kalau kamu hanya usaha cari makan, orang gila pun masih makan katanya. Nggak perlu usaha, orang gila masih bisa hidup. Gitu. Tapi kalau kamu usaha, ingin menunaikan rukun Islam yang ketiga, baru itu bagus. Zakatnya itu kan berbagi kan, orang yang berbagi kan orang yang punya, orang yang mau berbagi kan orang yang baik gitu. Mudah-mudahan kami di Posyandu ini dan semua menjadi orang-orang yang baik gitu. Harapan saya untuk Posyandu ini semakin berkembang, mudah-mudahan ya semakin autopilot begini. Ada saya, tidak ada saya, ini Posyandu harus tetap ada. Mungkin saya lagi liburan atau lagi sakit atau apa, ini Posyandu harus tetap ada. Eksistensinya harus tetap dijaga. Jadi Posyandu semakin ke depan semakin maju, semakin diterima oleh masyarakat, oleh konsumen, dan semakin luas jangkauannya sampai Nusantara mudah-mudahan. Mungkin saat ini kita pasar ada di Jakarta, konsumen kita di Bekasi, Bogor, Bandung. Melihat dari Shopper ya, di Shopper itu kan ada toko online. Itu udah jalan itu. Konsumen bisa milih di situ. Dan sistem akan ngirim pesan ke kita. Oh, pesannya apa aja di situ. Itu ada di UDU itu udah ada. Buat pemirsa ya, penonton yang ingin jadi pengusaha, niatkan untuk disiplin, itu punya keinginan yang kuat, dan jangan takut dengan permasalahan atau problem saat kita berjuang. Karena setelah kita dapat cobaan atau hambatan, di situ akan ditemukan kemudahan, Pak. Jadi perlu mental yang kuat. Kalau mentalnya tidak kuat atau lemah, kita ya sudah selesai. Karena tantangannya itu dipikirkan mulai A sampai Z, pengusaha itu dipikirkan. Dari mulai barang, dagangan, lokasi, modal, semua sistem, semua dipikirkan sendiri. Kalau kita mentalnya lemah, udah nggak bisa jalan. Setelah punya konsep, setelah punya analisa yang kuat dengan mental yang kuat, langsung eksekusi. Jangan lama-lama, karena waktu ini terus berjalan. Kan tadi modalnya waktu juga. Jangan sampai ngelamun terus, ya udah bagus nih konsep saya, sistem saya udah bagus, tapi ngelamun. Nggak jalan-jalan. Artinya begitu sudah tepat. Goal ini eksekusi. Goal eksekusi. Itu. Jadi harus juga didukung oleh sistem. Jadi begitu sudah mental yang kuat, eksekusi harus tepat dan cepat, juga didukung oleh sistem. Kenapa? Biar cepat autopilot, cepat berkembang gitu. Kalau sudah sistem kan cepat berkembangnya. Nggak mungkin kita tiap hari duduk di sini, besoknya duduk di sana, besoknya toko sana, kan nggak mungkin. Bayang kalau outletnya udah ratusan, bagaimana harus membagi kita gitu kan. Nah, makanya dibangunlah sistem itu untuk menjadi autopilot nanti. Saya Denny Muhammad Arif. Saya adalah owner dari Posyandu. Dalam bisnis ini diperlukan kerja keras, tidak pernah mengenal waktu, apakah ini malam, siang, tetap kita bekerja. Dibutuhkan mental yang kuat, fisik yang sehat, dan diuji oleh waktu. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.